Angelina Sondag dikabarkan telah bebas dari hukumannya usai terjerat kasus korupsi Wisma Atlet tahun 2012. Angelina Sondag yang semula adalah seorang putri Indonesia seakan luntur akibat kasusnya ini. Banyak warganet yang marah dengan kelakuan Angelina Sondag. Meski begitu, ia meminta agar sang anak tidak ikut dihukum karena dirinya. Beberapa waktu lalu, presenter Rossi Silalahi berkesempatan untuk berbincang dengan Angelina Sondag dalam program acara Rossi di Kompas TV. Pada kesempatan itu, Rossi mengaku sangat marah dan membenci wanita yang akrab disapa Angel itu. "Saya termasuk orang yang marah padamu, marah dan bisa langsung merasa benci banget," katanya. Perkataan Rossi ini sangat diterima dan dipahami oleh Angelina Sondag. Ia juga mengaku bahwa amarah dan kebencian yang ia terima tak berasal dari Rossi seorang, namun seluruh masyarakat. "Yang pertama, saya memaklumi kemarahan bukan dari Mbak Rossi aja. Banyak yang marah kepada saya, banyak yang benci, ilfil di situ. Di penjara itulah saya menyadari bahwa..." Lebih lanjut, Angelina Sondag menceritakan kalau selama ini di dalam penjara, ia ikut melakukan pekerjaan berat seperti menggali parit dan membersihkan tempat sampah. Bukan tanpa alasan. Hal ini ia lakukan demi bertemu dengan sang anak Keanu. "Jadi aku harus mencari jalan agar aku bisa ketemu Keanu. Keanu itu kan pulangnya sekolah jam 3 sore. Kunjungan terakhir ditutup jam 3. Keanu nyampe ke lapas jam 4, jadi tidak boleh lagi diizinkan untuk masuk." Imbuhnya seraya mengusap air mata. Angelina Sondag mengatakan bahwa ia harus berjuang demi bisa melihat anaknya. "Akhirnya aku fit, karena aku bilang kalian boleh hukum saya tapi jangan hukum anak saya," kata Anggi. Usai pergantian menteri, wanita kelahiran Australia itu sedikit bisa bernapas lega. Ia bisa bertemu dengan sang anak karena waktu kunjungan anak dibuka hingga pukul 16.30. Keputusan Anggi untuk melakukan pekerjaan ini juga didasari karena sang anak pernah terlibat masalah. Anggi pernah mendapatkan kabar kalau sang anak pernah memukul temannya. Suatu ketika, Angelina Sondag pernah mendapatkan surat dari guru Keanu. Isinya, Keanu didapati telah memukul temannya di sekolah. Keanu pernah berantem, jadi aku sedihnya ketika Keanu dilaporin sama gurunya. Ada surat katanya Keanu mukul temannya. Dia teman Keanu lagi antri, terus Keanu nyela anterannya. Temannya marah, terus Keanu pukul. Pas ditanya alasan memukul, "Keanu, kenapa kamu begitu?" "Karena saya mau cepat-cepat lihat mami," kisah Angelina Sondag sambil menangis. Hal ini membuat hati Angelina Sondag sangat hancur. Sang anak sampai harus menyela antrian agar bisa bertemu dengan dirinya. Padahal keduanya tetap tak bisa bertemu karena waktu kunjungan yang telah usai. Selama di penjara, Angelina Sondag pun menyadari semua perbuatannya. Karena perbuatan buruk di masa lalu, Anggi merasa kalau sang anaklah yang harus membayarnya. "Aku minta maaf karena perbuatan aku ini bobrok, nggak benar. Akhirnya anak aku tuh have to pay," tuturnya. Melihat sulitnya sang anak untuk bertemu dengannya, membuat Angelina Sondag menyadari bahwa dirinya bukanlah bunda yang baik, namun Anggi terus mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk sang anak. Setelah 10 tahun berpisah dengan sang anak, Angelina Sondag mengatakan kalau ia masih terus melakukan PDKT dengan sang anak. Angelina Sondag sempat mengunjungi makam sang suami Agni Mas Said beberapa waktu lalu. Kala itu ia turut menceritakan bahwa ia masih melakukan PDKT dengan sang anak. Anggi mengatakan kalau Keanu seperti tidak mengenal ibu kandungnya sendiri. Hal ini lantaran Keanu sudah berpisah dengan Anggi sejak masih berusia 2 tahun. "Belum kenal kayaknya. Saya rasa nggak begitu cepat Keanu mengetuai ibunya," kata Angelina Sondag saat ditemui di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Kecanggungan yang dirasakan oleh Keanu ketika berada di dekatnya tentu membuat hati Angelina Sondag teriris. Ia juga merasa telah jauh tertinggal mengetahui tumbuh kembang sang anak. "Jadi dia bercanda sama aku masih malu-malu dan itu ngiris hati aku banget. Ya Allah, sampai segininya," tuturnya. "Saya sendiri belum chat up, saya sendiri ketinggalan. Mungkin Keanu juga mau bicara dengan saya dengan keterbatasan saya. Informasi saya ada egonya," sambungnya kemudian. Belajar dari pengalaman, Angelina Sondag memiliki pesan untuk para ibu-ibu.
Sesibuk apapun jangan pernah melewatkan tumbuh kembang anak. Buat perempuan-perempuan lebih baik kita bersama anak dan keluarga, karena jadi wanita karir kan harus ngorbanin anak, pungkasnya. Angelina Sondag ingin minta maaf ke SBY, netizen bongkar kejahatan Cikas. Mantan politisi Partai Demokrat Angelina Sondag ingin bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Angelina Sondag mengatakan jika dirinya perlu bertemu dengan SBY karena ingin secara langsung menyampaikan permohonan maaf dan rasa terima kasih. Perlu, karenanya saya ingin berterima kasih, tegas Angelina Sondag. Pak SBY misalnya, tanya Rossi dalam wawancara bersama Angelina Sondag dalam kanal YouTube Kompas.com. Boleh jika beliau berkenan, kan saya bukan siapa-siapa, ujar Angelina Sondag melanjutkan. Emang kalau kamu ketemu Pak SBY, mau ngomong apa? Timpal Rossi melanjutkan pertanyaannya. Saya minta maaf, saya berterima kasih, ungkap Angelina Sondag. Minta maaf karena apa? Berterima kasih juga karena apa? Tanya Rossi melanjutkan pertanyaannya. Saya mau minta maaf karena telah menjadi kader yang mencoreng, dan saya berterima kasih karena kejadian ini saya belajar banyak walaupun di awal saya tidak terima, tegas Angelina Sondag. Pernyataan Angelina Sondag ini ramai direspon oleh banyak netizen di kanal YouTube Kompas.com. Salah satunya berasal dari akun YouTube bernama Game Master. Dalam komentarnya, Game Master menyuruh Angelina Sondag membongkar kejahatan Cikias. Bongkar kejahatan Cikias atau SBY, tulis seorang pengguna YouTube bernama Game Master. Tolak ungkap dalam kasus Hambalang, ini 5 fakta mengejutkan Angelina Sondag pasca bebas. Angelina Sondag kini telah bebas setelah menjalani masa hukuman mendekam di penjara selama 10 tahun. Sempat tidak percaya, dalam wawancara dengan Rosiana Silalahi, Angelina Sondag menceritakan kisahnya di awal menjalani hukuman penjara. Ketika itu ia merenungi hukuman yang tengah ia jalani. Dalam momen kerenungan tersebut, Anggi merasa ia dikorbankan karena ia merasa tidak seorang diri melakukannya. Bahkan, momen perenungan tersebut terjadi beberapa tahun sejak awal dirinya di penjara. Ia juga menyatakan bahwa praktik korupsi terjadi di mana-mana dan tidak bisa dilakukan seorang diri. Meyakini pernyataan ayahnya. Dalam wawancara di acara Teleksau Rossi tersebut, Angelina Sondag menjadi tamu. Salah satu pernyataan kontroversial yang diungkapnya adalah ia meyakini pernyataan dari ayahnya. Ayah Anggi yang juga disebut Opa menyatakan bahwa ia tahu ada Mr. Meat atau dalang dibalik keterlibatan Anggi dalam kasus korupsi Hambalang. Mantan Putri Indonesia 2001 tersebut juga mengamini dan menyetujui pernyataan ayahnya tersebut. Tidak ingin bongkar dalang atau nama-nama yang terlibat. Setelah wawancara, Rosiana Silalahi bertanya terkait sosok nama-nama dan dalang di balik kasus Hambalang tersebut. Angelina Sondag pun menyatakan bahwa dirinya mengetahui siapa saja yang menjerumuskannya dalam kasus menggoproyek tersebut. Namun, ia memilih untuk diam dan berniat tidak akan membalas dendam. Selain itu, ia tidak akan mengungkapkannya ke publik. Anggi percaya bahwa suatu saat kebenaran akan terbuka. Jaga keselamatan anak dan ayahnya. Selain tidak akan mengungkapkan nama tersebut, Anggi juga menyatakan bahwa ia memikirkan anak dan ayahnya. Wanita kelahiran New South Wales, Australia ini ingin melihat dan menemani anak sematawayangnya dengan almarhum Anggi Mas Said ke Anu tumbuh besar. Meski hingga kini sang anak masih belum percaya sepenuhnya kepada Anggi, ia menyatakan akan tetap berusaha. Selain itu, kita itu menyatakan juga memikirkan keselamatan ayahnya. Berterima kasih kepada Ardityo ketika persidangan tingkat pertama. Meski telah mengajukan banding, Anggi dihukum 4,5 tahun penjara, sedangkan di tingkat kasasi yang dipimpin oleh almarhum Ardityo Alkostar, hukuman menjadi 12 tahun hingga akhirnya hukumannya dipotong menjadi 10 tahun penjara. Setelah mengajukan peninjauan kembali PK, Anggi menyatakan rasa terima kasihnya atas putusan yang telah dibuat oleh hakim almarhum. Pasalnya, hukuman tersebut membuat banyak berubah. Sebelumnya, Angelina Sondag ditetapkan sebagai tersangka korupsi Wisma Atlet oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 3 Februari 2012 silam, yang juga menjerat mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazarudin dan mendekam di penjara selama 10 tahun dari tahun 2012 hingga 2022.